Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam rasa syukur kita dan terus membicarakan tentang topik besar kita, Alkitab kita. Saudara, kali ini kita coba akan belajar apa itu konten, apa itu konteks. Ini menjadi penting saudara-saudara di dalam kita mengerti Alkitab secara tepat. Mari kita lihat Matius 19 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Matius 19, 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu dikatakan ayat 9, barang siapa, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini dan memperhatikannya dengan teliti, maka kita diperhadapkan kepada apa yang kita sebut konten dan konteks. Saudara, konten adalah isi Alkitab. Konten itu bersifat tetap, mutlak, tidak berubah dan tidak bersalah. Itu konten, itu isi. Tetapi kalau konteks itu adalah di mana Alkitab ini ditulis, di mana Alkitab itu dibaca. Konteksnya berubah-ubah. Konteks itu masa, zaman. Dulu sama sekarang kan beda ya. Kalau dulu misalnya jalan kaki, ya masa iya sekarang naik motor gak boleh penginjilan? Kan begitu. Iya toh? Jadi harus dipahami juga dengan jeli kan. Apakah kemudian naik motor tidak boleh hanya karena orang dulu naik kuda dan seterusnya. Nah itu konteks. Jadi harus hati-hati memahami bagaimana menempatkan itu pada konteks. Konteks itu berkaitan dengan geografis, konteks itu berkaitan dengan budaya, konteks itu berkaitan dengan ya sosiologi masyarakat yang ada. Konteks itu juga berkaitan dengan ide-ide atau pikiran-pikiran yang berkembang yang dihadapi oleh gereja di zamannya. Tiap zaman berbeda. Nah, oleh karena itu memahami konten dan memahami konteks ini menjadi sangat penting. Misalnya kita baca Matius 19 tadi. Maka yang pertama kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan bahwa ketika dia ditanyakan bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja.
Ya, saudara mesti memahami dulu, ada apa dengan kalimat itu? Di konteks perjanjian lama ada ajaran para rabi. Ini bukan Alkitab ya, ajaran para rabi yang mengatakan boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Termasuk bagi kelompok-kelompok tertentu kalau dia berkata, istriku masak sayur selalu kurang garam, bumbunya tidak pas, tidak pernah memperhatikan masakan, udah cukup alasan ceraikan. Gila banget. Ya memang ya. Nah itu tradisi yang berlaku pada waktu itu. Ya. Nah oleh karena itu saudara, tradisi yang sangat diskriminasi ini dicatat oleh Alkitab tidak sama dengan Alkitab yang begitu. Nah ini makanya banyak sekali orang kemudian salah paham. Berpikir Alkitab setuju dengan perbudakan. Karena Alkitab mencatat perbudakan di zaman di mana perbudakan itu ada. Alkitab tidak. Alkitab justru mengajarkan. Bahkan sejak perjanjian lama dikatakan kepada orang-orang Israel, janganlah engkau keras kepada orang asing, karena engkau pun dulu pernah orang asing. Engkau juga dulu pernah budak di negeri orang. Itu nun jauh di PL sana. Tetapi ketika praktek itu muncul, jangan samakan dengan ajaran Alkitab. Tetapi praktek itu dicatat Alkitab. Itu loh. Ini penting. Jadi mana yang kontennya Alkitab, mana yang dia lagi catat konteks pada waktu itu yang mau diceritakan. Tapi itu bukan jadi kontennya Alkitab. Nah jadi pada waktu itu alasan perceraian dengan mudah karena memang sangat diskriminatif itu memang ada. Dan itu berbasiskan kepada pemahaman atau ajaran para rabi-rabi di waktu lampau. Nah saudara-saudaraku, banyak sekali argumentasi, banyak sekali cara, banyak sekali hal-hal yang mereka lakoni di sana. Itu yang mereka kerjakan, itu yang mereka jalani. Nah oleh karena itu, apa yang dikatakan di sana menjadi penting untuk dipahami dengan utuh. Nah, jadi mereka boleh menceraikan istri dengan apa saja? Nah, Yesus jawab apa? Tidak. Tidakkah kamu baca sejak semula ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia ya laki-laki dan perempuan. Lalu dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu satu daging. Demikianlah, bukan lagi dua tapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kemudian Yesus berbicara konten sejati dari Alkitab di konteks penciptaan manusia. Jadi waktu manusia diciptakan, di Kejadian 1, 2, sebelum jatuh ke dalam dosa di pasal 3, maka dikatakan manusia itu diciptakannya manusia, singular, laki-laki dan perempuan, plural, sehingga yang plural tadi menjadi singular karena memang mereka berpotensi untuk itu. Dan itulah prinsip pernikahan, 1 + 1 jadi 1. Ini relasi yang unik sekali. Nah, tetapi kemudian di konteks sebelum kejatuhan dalam dosa, itulah pernikahan. Sehingga apa yang dipersatukan jadi 1. Mereka bukan lagi 2 tapi sudah 1 daging. Istilah 1 daging itu dalam amat itu. Bukan 1 sekedar yang kita pahami, mereka 1 hati, mereka 1 ini, bukan lagi. Tetapi bagaimana betul-betul mereka menjadi 1 kesatuan yang utuh, 1 kesatuan yang luar biasa. Sehingga 1 daging itu menjadi 1 kesatuan, bukan sekadar simbolnya, tetapi keutuhan. Itu sebab laki-laki tidak boleh dengan yang lain atau sebaliknya perempuan. Karena mereka sudah terikat menjadi 1, itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu keterikatan mereka yang 2 jadi 1 menjadi nilai tinggi dalam relasinya. Keterikatan mereka yang 2 jadi 1 menjadi keunggulan dalam nilai pernikahan di kehidupan keimanan. Jadi apa yang dikatakan oleh Matius di konteks sebelum jatuh ke dalam dosa nggak bisa cerai. Nah kemudian orang Israel berkata, kalau begitu kenapa Musa memberikan kepada kami surat cerai? Artinya boleh kawin, boleh cerai. Yesus menjawab, karena kamu tegar tengkuk, keras kepala, bebal. Loh, ini apa Yesus ngomong ini kok jadi begitu? Emang boleh orang sekedar tegar tengkuk lalu firman Tuhan di downgrade? No. Tetapi mari kita lihat apa yang dimaksud dengan Yesus adalah konteks kebebalan manusia dalam hidup keberdosaannya. Sehingga di dalam keberdosaan, perkawinan yang 1 + 1 tadi adalah 1, ternoda. Dan dalam keberdosaan, dari monogami berubah menjadi poligami. Dosa manusia. Sehingga manusia meng-create pernikahan yang kacau balau.
Kalau kita melihat tiap kali pernikahan Bapak beriman misalnya, kita melihat Abraham, mestinya cukup dengan Sarah. Tapi ide Sarah tentang keturunan membuat dia tergoda menawarkan Hagar. Celakanya, Abraham, bapak orang beriman, menerimanya. Terjadilah kekacauan. Dia ingin mendapatkan Rahel, tapi ditipu mertuanya. Sehingga dia menikah dengan Lea. Tapi mau demi Rahel, dia cemburu juga. Lalu kedua istri ini takut persaingan, memberikan pembantunya atau budaknya untuk menjadi istri suaminya. Rada gila ya. Itulah konteks pada waktu itu. Maka peristiwa itu harus dipahami pada konteks waktu itu, jangan dengan konteks kita sekarang. Lalu saudara, istri yang baik hati adalah istri yang memberikan pembantu untuk boleh jadi teman tidur suami atau jadi istri suami. Kan gak ada yang gila begitu. Tapi jangan saudara bilang dulu gila amat ya. Enggak juga, karena konteks. Ini dia. Sehingga konteks pada waktu itu pertama ingat sudah jatuh dalam dosa. Ya, sehingga di dalam budaya nikah itu terjadi memang kekacauan. Yes. Itu sebab sebetulnya kalau dilihat dari pola hidup manusia di PL, tidak satu pun yang selamat. Begitu pula di PB. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan, termasuk orang-orang di PL. Nah, jadi kita bisa melihat konteks sebelum kejatuhan dalam dosa, monogami. Konteks sesudah kejatuhan ke dalam dosa, poligami. Nah, ini kan menimbulkan kekacauan, saudara. Jadi mesti dipahami dulu pada terminologinya. Karena itu, orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat protes. Musa kasih, kenapa kau larang? Tapi Yesus bilang, karena kau tegar tengkuk. Ingat konteks berdosa tadi. Tetapi aku berkata sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi barang siapa menceraikan istrinya, itu salah. Tidak boleh. Ya, hanya boleh menceraikan istri kalau karena zina. Itu katanya ya. Tapi nanti kita lihat dulu pelan-pelan konteksnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab menjadi menarik. Tidak boleh menceraikan istri. Oleh karena itu orang-orang Farisi bilang, lu gila juga. Musa kasih, kenapa kau larang? Karena Kristus sudah memulihkan manusia. Konteks pertama, sebelum jatuh dalam dosa monogami, jatuh dalam dosa poligami, kau sudah ditebus oleh Kristus. Maka Yesus bilang, kembali kepada panggilan yang semula. Pernikahan adalah monogami. Waduh, progresif ya. Kelihatan. Benar, kemudian nyasar salah, dibenarkan oleh Kristus itu. Itu terminologi waktu dan pergerakan yang luar biasa yang dicatat Alkitab. Hebat ya. Alkitab itu mengagumkan. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu, barang siapa yang sudah ditebus Kristus tidak boleh bercerai. Dengan alasan apapun, yes. Lalu dikatakan kecuali zina. Tapi pada waktu itu langsung orang-orang yang dengar Yesus ngomong protes. Kalau gitu buat apa kawin? Siapa yang mau kawin? Kalau istri itu dianggap sebagai beban, rewel, bebal, waduh. Lalu kemudian gak boleh lagi cari yang lain. Enak bener. Buat laki-laki loh. Karena itu kalimat Yesus menjadi problem berat buat yang laki, tetapi proteksi buat yang perempuan, bukan? Konteks. Menarik saudaraku. Karena memang sedang diskriminasi pada waktu itu. Tapi Yesus juga tidak sedang diskusi apa yang disebut emansipasi. Enggak. Alkitab tidak mengenal hubungan pria wanita diskriminasi. Alkitab tidak mengenal hubungan pria wanita itu emansipasi. Alkitab mengenal hubungan pria wanita itu partisipasi. Nah, jadi inilah yang mesti kita pahami, ini yang kita mesti gumuli, inilah yang kita mesti mengerti. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadilah di dalam kehidupan itu, terjadilah di dalam pergumulan itu, bagaimana kemudian? Tidak boleh lagi ada perceraian kecuali zina. Tapi orang Yahudi protes. Kenapa? Karena memang pada konteks itu. Harus perhatikan dulu kalimat Yesus mengucapkan ya. Jadi jangan bilang Yesus memberi peluang kalau ada zina. Karena dalam peluang itu dikatakan apa? Kecuali zina. Tapi pada waktu itu, hukuman zina apa? Dirajam mati. Artinya, dengan mudah kita baca kalau istrinya zina, ya pasti mati, dirajam kan. Nah, kalau istrinya dirajam mati, berarti nunggu istrinya dirajam mati dong, nunggu zina dong, baru dia bisa kawin lagi. Gila kalau gitu, buat apa kawin? Itulah makanya mereka bereaksi. Ya, kalau begitu kacau dong. Berat banget.
Ya, lebih baik jangan kawin dah. Kalau apalagi dapat istri yang membebani, lalu kita nggak boleh kurangi, nggak boleh ceraikan. Dapat istri yang brengsek, tunggu dia zina dulu. Ya sama aja namanya dimatikan. Baru boleh kawin lagi. Apa bedanya? Itu. Sehingga dalam konteks itu, kematian adalah alasan satu-satunya terhadap perceraian. Karena zina adalah konsekuensinya kematian. Rajam batu. Jadi ketika Yesus ngomong, di situasi PL, yang belum selesai dan genap sesudah dia mati di kayu salib, maka dia ngomong dan dia bicara tentang hal itu yang harus dipahami pada konteksnya. Itu sebab mereka bereaksi cukup berat, cukup sengit. Kalau begitu, buat apa kawin? Ya, karena bagi mereka lah sama aja bohong. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi saudara, apa yang dikatakan ini menjadi sangat menarik kalau kita pikirkan. Bagaimana kemudian, ya, mereka diajarkan kepada prinsip kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa sebetulnya tidak pernah Alkitab melegalitas sebuah perceraian. Kebebalan di konteks keberdosaan itulah itu terjadi. Sekarang kan konteks kamu sudah beda toh, karena sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi kita tidak sama lagi dengan orang PL. Tetapi orang yang doyan punya 2-3 istri pasti selalu menunjuk. Di PL boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Saya pikir itu kebodohan yang paling mengerikan. Ya. Itu menjadi sulit untuk dibayangkan. Banyak yang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Sebaliknya banyak yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Dulu mana boleh homo, sekarang boleh. Di negara atau di tempat yang bernilai liberal. Apakah kemudian karena di tempat di mana anak kita sekolah, nilai liberal berlaku, lalu dia bilang, mama aku akan kawin, pasanganku laki. Lalu saudara bilang, nggak apa-apa lah nak, iya aja. Kan tidak. Nah jadi karena itulah saudara-saudara yang kekasih, ini yang harus kita perhatikan dengan sengit, dengan serius. Betapa sebetulnya tidak ada ruang. Matius tidak memberi ruang seperti itu. Matius lagi bicara di konteks orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat mengerti. Konsekuensi daripada perjinan adalah kematian. Jadi tidak ada perceraian kecuali oleh kematian. Nah ini konten konteks. Kalau enggak, sapu rata, ya orang baca aja. Kecuali zina, boleh. Ya cerai, tapi dengan alasan itu loh, zina, baca Matius. Nah itu yang saya bilang, yuk baca isi, nggak tahu konteksnya. Mesti ngerti dulu konteksnya supaya nggak salah. Ingat tadi konteks pertama, manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan kan ngomong, Yesus ngomong, tidak ada sejak dulu Allah menciptakan manusia, kan begitu kan? Tidak boleh poligami, 1 + 1 itu 1, jadi 1 daging. Itu sebelum kejatuhan dalam dosa. Jatuh dalam dosa, babak belur, keras kepala. Tuhan biarkan manusia itu untuk kemudian porak-poranda untuk coba mau apa caramu. Oh kami mau kawin, mau boleh 2, boleh 3. Oke, kami lihat bangsa lain bisa, kenapa kami nggak bisa? Jadilah mereka dapat surat cerai, mereka ceraikan istri dan seterusnya. Makanya kemudian terbuktilah di dalam PL, semua keluarga yang poligami tidak ada satupun keluarganya yang beres, babak belur ribut termasuk bapak orang beriman. Bayangkanlah Abraham, 2 anaknya Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail, tetap menjadi problem yang cukup serius. Lalu lebih parah lagi, si Ishak anaknya kembar. Ya, tapi konsep kekacauan rumah tangga itu ada. Yakub, Ishak, Esau ribut. Lalu si Yakub anaknya baku pukul, baku bunuh itu. Ke bawah terus, sama si Daud pun begitu. Bapak belur semua. Ya, Ishak itu bahkan istrinya cuma 1 loh, tapi ribut juga. Kegagalan rumah tangga itu beruntun gak karu-karuan. Sampai Yesus datang. Apa yang dilakukan Yesus? Rumah tangga yang dia benahi lebih dulu. Itu tanda yang pertama. Di mana? Di Kana. Apa itu peristiwa di Kana? Langsung orang bilang air jadi anggur. Tidak. Memang ada air jadi anggur. Tapi peristiwa pertama, dia hadir di perkawinan, menyelamatkan perkawinan itu lewat pertolongan air jadi anggur. Jangan salah judulkan dulu. Mana pertama, utamanya mesti jelas. Jadi kita melihat dengan jelas. Konteks itu sudah bergeser. Ketika Yesus memulihkan dan mengembalikan manusia kepada tujuan pernikahan yang mula-mula. 2 orang itu akan menjadi 1 daging dan tidak boleh diceraikan. Kecuali oleh kematian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh lagi. Itu kematian kebangkitan Yesus. Maka dia mau berbicara kepada orang Yahudi di konteks yang masih PL. Belum kematian itu.
Boleh kau ceraikan hanya dengan alasan apa? Zina. Tapi ya kalimat itu sama dengan tadi. Zina sama dengan apa? Ya mati. Ya sami maun. Tunggu mati dong. Kan begitu. Makanya mereka bilang, ngapain kawin kalau begitu? Karena nggak akan mungkin istrinya zina. Karena kalau zina ya mati. Dirajam. Jadi kalau dengan konteks itu clear lah, tidak ada ruang sebetulnya untuk perceraian. Bahwa ada perceraian, legalitas dari gereja terhadap perceraian. Lebih karena kepengecutan kita terhadap realita kehidupan. Kita terlalu cengeng, saudara. Saya kalau nonton film yang menceritakan bagaimana orang mencari minyak begitu ya, di waktu lampau perusahaan-perusahaan minyak awal itu luar biasa, tangguh. Mereka kerja berjam-jam, kadang-kadang tidak tidur, cuma 1-2 jam kerja lagi, belum tentu dapat minyaknya. Sehingga kalau berhasil, kalau bungkuk sudah. Tapi ketika kemudian mereka kerja dan berhasil, waduh bahagianya luar biasa, kepuasannya luar biasa. Tapi daya juangnya itu loh. Kalau saya nonton film-film di waktu lampau, mereka berjuang begitu gigih, siap hidup sendiri. Maka saya akan berkata, manusia masa kini cengeng-cengeng semua. Nah cengeng ini kita legalitas dengan alasan kasihan, kan orang gak kuat, jadi bolehlah dia nikah lagi. Lah yang suruh cerai siapa? Habis mereka gak cocok. Lah yang salah milih siapa? Kan kita yang nikah. Mestinya berani dong kita bertanggung jawab terhadap konsekuensi pilihan kita. Kan begitu. Nah inilah mestinya. Tetapi bahwa kemudian di waktu lampau banyak orang tidak kenal Tuhan dan mengalami kekacauan. Itu perlu penataan khusus. Tapi tidak sama dengan kita legalitas. Ya. Orang yang sepelayanan sama saya, orang yang sejalan sama saya, banyak yang second marriage, saya gak pusing. Tapi bukan saya mau nikahkan mereka. Tapi kalau saya ditanya sama mereka, oke, kamu punya masa lalu yang jelek, seharusnya ulang-ulang lagi. Hiduplah yang baik, hiduplah yang benar. Hadap masa depan dengan sungguh-sungguh. Itu pertarungan kehidupan kita. Paulus memberikan legalitas itu hanya kepada mereka-mereka yang karena mendengar Injil percaya Yesus tapi kemudian pasangannya tidak dan kemudian marah dan menceraikan mereka, itu boleh. Itu konsekuensi dari terima Kristusnya. Lain kan? Tapi Paulus pun masih mengingatkan sedapat mungkin janganlah. Hendaklah kau istri yang kudus atau suami yang kuduskan pasanganmu. Jadi mesti dilihat konteks mana, di situasi mana, apa. Jangan dipukul rata. Konten itu jangan terganggu karena memahami konteks yang salah. Ini menarik sekali, saudaraku. Jadi tidak boleh cerai, tidak. Itu berlaku bagi apa yang dipersatukan Tuhan. Tapi kan kita bicara tadi, orang ini menikah, belum terima Yesus dua-duanya, belum kenal. Di tengah perjalanan kenal, yang satu tidak mau. Kan bahaya perceraian. Lalu yang satu tidak mau, bahkan bilang putus kita. Ya kan diceraikan. Terjadilah perceraian. Gitu loh. Konteksnya beda kan ya? Beda. Bukan Tuhan melegalitas perceraian. Mereka tidak pernah dipersatukan dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pemikiran serius kita. Karena juga jangan lupa bahwa ada tanggung jawab sosial yang menempel pada diri tiap orang dimanapun dia ada. Dan itulah kehidupan. Nah jadi saudara-saudara memahami konten dan konteks Alkitab menjadi sangat penting supaya kita bisa tepat memahami artinya dan tidak lari kemana-mana. Kiranya Tuhan menolong kita dan cobalah belajar tiap kali saudara baca kontennya apa ya, konteksnya apa. Nah alat bantu banyak ya, saudara pakai alat-alat bantu ya, tafsiran Alkitab masa kini nolong dikit, NICET apa OT ya, yaitu New International Commentary yang ada New Testamentnya, Old Testamentnya, kan kita bisa lihat-lihat lah. Kemudian banyak buku-buku tafsir lainnya. Dan maka saya selalu mengatakan, kalau orang mau berkhotbah, belajar 10 kali, khotbah 1 kali. Jangan seperti sekarang, belajar 1 kali, mau khotbah 10 kali. Maka banyak sekali yang kacau. Terlalu banyak yang berani bicara. Tapi tidak berani belajar. Saya harap gereja betul-betul jadi gereja yang solid, kuat, berani berjalan yang benar, sehingga tidak salah dalam langkah. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, dan bagi saudara yang baca Alkitab, sudah mulai khotbah memimpin, sebagai majelis gereja atau apa, mulai belajar memperhatikan step-step, konten. Kenapa gini? Oh konteksnya ini. Kenapa gini? Oh konteksnya gini. Oh supaya jangan salah. Jangan konteksnya yang masalah lalu saudara rubah-rubah malah kontennya. Kan kacau balau ya. Konten bersifat tetap, tidak berubah. Kekal selama-lamanya. Konteks berubah-ubah. Karena sesuai di mana Alkitab itu dipahami dan coba mulai diterapkan. Tapi jangan berlawanan dengan kontennya. Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, belas kasihan-Mu yang limpah. Tolong kami, pimpin kami, tuntun kami di jalan kami supaya hidup kami berkenan kepadamu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami supaya kami jadi laskar-Mu yang tangguh. Kami menyerahkan tiap hidup kami, tiap langkah kami supaya sungguh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.